Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibie Iksan dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan. Jadi di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang materi desain barang dan jasa. Langsung saja. Strategi produk memberikan keunggulan kompetitif bagi Regal Marin. 40 tahun setelah pendiriannya oleh seorang petani kentang yang bernama Paul Koch, Regal Marin telah menjadi angkatan yang kuat di perairan dunia. Perusahaan manufaktur kapal ketiga terbesar di dunia. Berdasarkan pada penjualan global, Regal mengekspor produknya ke 30 negara termasuk Rusia dan Cina. Tujuan arsitek kelautan Regal adalah untuk terus mengurangi waktu yang dibutuhkan dari konsep ke prototipe hingga produksi. Pilihan strategi produk mendukung keunggulan kompetitif. Pemilihan produk adalah pemilihan barang atau jasa yang akan disediakan bagi pelanggan atau klien. Keputusan produk sangat penting bagi strategi perusahaan dan memiliki dampak besar bagi keseluruhan fungsi operasi. Misalnya setir atau steering column GM adalah contoh yang baik bagi peranan kuat yang dimainkan oleh desain produk baik dalam kualitas ataupun efisiensi. Siklus hidup dan produk. Produk tidak dilahirkan, mereka hidup dan mereka mati. Mereka dikesampingkan oleh masyarakat yang terus bertumbuh, yang terus berubah. Siklus hidup produk mungkin hanya beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun, atau beberapa dekade. Tanpa menghiraukan lamanya siklus tugas manajer operasi, tetap sama mendesain sebuah sistem yang membantu pengenalan produk baru dengan sukses. Siklus hidup dan strategi. Sebagai manajer operasi yang harus siap untuk mengembangkan produk-produk baru, manajer juga harus siap untuk pengembangan strategi untuk hal baru dan produk yang telah ada. Pengujian produk secara periodik perlu dilakukan karena strategi berubah seiring dengan bergeraknya produk dalam siklus hidupnya. Ada beberapa fase. Yang pertama ada fase pengenalan, yaitu produk yang berada dalam fase pengenalan masih menjadi fine tune bagi pasar sebagai teknik produksi mereka. Terus ada fase pertumbuhan, yang dimana fase ini desain produk telah mulai stabil dan perkiraan kebutuhan kapasitas yang efektif sangat dibutuhkan. Dan juga ada fase kematangan. Ketika sebuah produk matang, kompetitor muncul, jadi produksi dengan volume tinggi dan inovasi pasti akan dibutuhkan. Terus ada fase penurunan manajemen, harus kejam terhadap produk yang siklus produknya tiba pada tahap akhir. Ada analisis produk berdasarkan pada nilai. Manajer operasi yang efektif memilih item yang paling menjanjikan. Ini adalah prinsip Pareto yang diterapkan dalam bauran produk. Sumber daya yang diinvestasikan dalam jumlah yang cukup dan tidak berlebihan. Analisis produk berdasarkan pada nilai mengurutkan produk dalam urutan menurun berdasarkan pada kontribusi uang masing-masing kepada perusahaan. Juga mengurutkan total kontribusi uang tahunan produk tersebut. Penciptaan produk baru. Pengembangan produk baru yang agresif mensyaratkan perusahaan tersebut untuk membangun struktur internal yang memiliki komunikasi terbuka dengan pelanggan. Budaya pengembangan produk inovatif, R&D yang agresif, kepemimpinan yang kuat, insentif formal dan pelatihan. Kemudian, sebuah perusahaan dengan menguntungkan dan penuh semangat memusatkan perhatian pada kesempatan seperti memahami pelanggan, perubahan ekonomis, perubahan sosiologi dan demografi, perubahan teknologi, perubahan politik, dan juga perubahan-perubahan lainnya. Dan manajer operasi harus sadar akan dinamika dan mampu mengantisipasi perusahaan produk. Pengembangan produk. Sistem pengembangan produk, strategi produk yang efektif mengaitkan keputusan produk dan dengan fungsi bisnis lainnya. Sistem pengembangan ini akan menentukan tidak hanya kesuksesan produk saja, tetapi juga masa depan perusahaan. Nah, pengembangan produk yang optimal tidak hanya bergantung pada dukungan dari bagian lain dari perusahaan, tetapi juga bergantung pada integrasi sukses dari 10 keputusan OM, dari desain hingga pemeliharaan produk. Penyebaran fungsi kualitas atau QFD mengacu pada 1. Penentuan apa yang memuaskan pelanggan, dan 2. Menerjemahkan keinginan pelanggan menjadi target desain. Idenya adalah menangkap pemahaman yang baik atas keinginan pelanggan dan mengidentifikasi solusi proses alternatif. Ada 7 langkah dasar membangun rumah kualitas. 1. Mengidentifikasi keinginan pelanggan. Mengidentifikasi bagian barang jasa akan memuaskan keinginan pelanggan. Hubungan keinginan pelanggan untuk beberapa banyak produk. Mengidentifikasi hubungan antara beberapa perusahaan.
mengembangkan peringkat kepentingan, mengevaluasi persaingan produk, dan menentukan atribut teknis yang diinginkan. Mengorganisasikan pengembangan produk. Pertama, pendekatan AS tradisional untuk pengembangan produk adalah sebuah organisasi dengan departemen-departemen yang berbeda. Keuntungan istimewa atas pendekatan ini itu tugas dan tanggung jawabnya akan yang tetap, tapi kerugiannya kurangnya pemikiran ke depannya. Terus pendekatan kedua yang paling populer yaitu menetapkan manajer produk ke produk pemenang melalui sistem pengembangan produk dan organisasi terkait. Dan pendekatan ketiga dan yang terbaik biasanya menggunakan tim. Manufakturabilitas dan perekayasa nilai. Kegiatan manufakturabilitas dan perekayasa nilai memusatkan perhatian pada perbaikan desain dan spesifikasi pada tahap penelitian, pengembangan, desain dan praproduksi dari pengembangan produk. Kegiatan manufakturabilitas dan perekayasa nilai bisa jadi merupakan teknik penghindaran biaya terbaik yang mungkin dilakukan oleh manajemen operasional. Peluncuran desain produk. Selain pengembangan sistem dan struktur organisasi yang efektif untuk pengembangan produk, terdapat beberapa pertimbangan atau faktor untuk meluncurkan suatu produk. Yang pertama ada desain yang baik, ada desain modular, ada desain berbantu komputer atau CID, dan manufacturing berbantu komputer atau CIM. Terus keempat ada teknologi realitas virtual, dan kelima ada analisis nilai, dan yang terakhir keberlanjutan dan penilaian siklus hidup atau LCA. Rangkaian kesatuan pengembangan produk. Ketika siklus produk memendek, kebutuhan akan pengembangan produk yang lebih cepat meningkat. Manajer operasi yang menguasai seni pengembangan produk ini akan terus memperoleh keuntungan pada pengembangan produk yang lebih lambat. Kecepatan memberikan keunggulan kompetitif. Jadi konsep ini biasa disebut kompetisi berdasarkan waktu. Jadi peningkatan dan perpindahan platform adalah suatu cara untuk membangun keahlian yang ada. Membeli teknologi dengan mengakuisisi perusahaan. Contohnya seperti Microsoft dan CC System. Itu contoh perusahaan yang di ujung tombak teknologi yang sering mempercepat pengembangan dan mengakuisisi perusahaan kewirausahaan yang telah mengembangkan teknologi yang sesuai dengan misi mereka. Jadi isu yang muncul kemudian adalah mencocokkan pembelian organisasi, teknologinya, lini produksinya, dan budayanya ke dalam pembelian perusahaan daripada isu pengembangan sebuah produk. Terus ada dua dia contohnya. Yang pertama ada ventura bersama, yaitu gabungan kepemilikan biasanya hanya antara dua perusahaan untuk membuat entitas baru. Jadi ventura ini untuk mengeksploitasi peluang produk yang spesifik yang mungkin tidak terpusat dalam misi perubahan. Terus ada yang kedua ada aliansi yang bisa jadi menguntungkan terutama ketika produk yang akan dikembangkan juga memiliki teknologi yang sedang bergejolak. Pendefinisian produk. Ketika barang atau jasa baru dipilih untuk diperkenalkan, harus didefinisikan. Yang pertama tuh barang dan jasa yang baik didefinisikan dalam fungsinya, dan sebagian besar item yang diproduksi serta komponen-komponennya didefinisikan sebuah gambar. Biasanya disebut gambar perekayasaan, menunjukkan dimensi, toleransi, material, dan hasil akhir sebuah komponen. Keputusan buat atau beli. Keputusan buat atau beli membedakan antara apa yang ingin diproduksi oleh perusahaan dan apa yang ingin dibelinya. Karena variasi kualitas, biaya, dan jadwal pengantaran, keputusan buat atau beli penting bagi pendefinisian produk. Teknologi kelompok. Teknologi kelompok mengidentifikasi komponen-komponen dengan suatu skema pengkodean yang memerinci ukuran, bentuk, dan tipe pemrosesan. Nah, di sini menyediakan cara sistematis untuk meninjau keluarga komponen untuk mengetahui apakah suatu komponen yang ada sudah mencukupi untuk melaksanakan proyek baru. Terus ada dokumen untuk produksi. Jadi ketika produksi telah dipilih, didesain dan disiapkan untuk diproduksi, produksi dibantu oleh beberapa dokumen. Jadi ulasan singkatnya tuh contohnya gambar perakitan menunjukkan gambaran jelas suatu produk. Grafik perakitan secara sistematis menunjukkan bagaimana suatu produk dirakit. Lembaran rute memberikan daftar operasi yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu komponen. Terus pertunjukan kerja sebuah instruksi untuk membuat sejumlah item tertentu pada jadwal tertentu, dan pemberitahuan perubahan perekayasaan untuk mengubah beberapa aspek definisi atau dokumentasi produk. Manajemen siklus hidup produk. Manajemen siklus hidup produk itu adalah sebuah payung dari program perangkat lunak yang berusaha untuk menyatukan fase desain dan manufaktur produk. Jadi ide dibalik perangkat lunak ini adalah bahwa desain produk dan keputusan manufakturing dapat dilakukan dengan lebih kreatif, lebih cepat, dan lebih ekonomis ketika data digabungkan dan menjadi konsisten. Desain jasa.
Jadi desain jasa ini termasuk perbankan, keuangan, asuransi, transportasi, dan komunikasi. Produk dari prosedur medis yang hanya meninggalkan bekas luka kecil setelah pembedahan dan gunting rambut di salon hingga roti isi yang lezat. Perencanaan jasa sangat menantang karena mereka memiliki karakter yang unik seperti interaksi pelanggan, karena biasanya interaksi pelanggan tuh unik-unik. Analisis jaringan rantai proses atau PCN dikembangkan oleh Profesor Scott Thompson, mengusahakan pada cara di mana proses dapat didesain untuk mengoptimalkan interaksi antara perusahaan dan pelanggannya. Rantai proses ini diurutkan ada beberapa kegiatan. Kegiatannya ada 3 di wilayah. Yang pertama ada wilayah interaksi langsung, interaksi pengganti, dan pemrosesan independen. Proses sebuah perusahaan adalah strategi di mana mereka dapat mendefinisikan jenis bisnis, apa yang sedang dijalani perusahaan, dan rencana nilai apa yang diinginkan untuk disajikan pada pelanggan. Penambahan efisiensi jasa. Yang pertama ada membatasi opsi karena pelanggan dapat berpartisipasi dalam pendesainan jasa. Terus ada menunda kustomisasi, mendesain produk sehingga kustomisasi ditunda selama mungkin dalam proses adalah hal yang mungkin. Terus ada otomatisasi, membagi jasa menjadi bagian-bagian kecil dan mengidentifikasi bagian-bagian tersebut yang memberikan masing-masingnya otomatisasi lagi. Terus ada momen kebenaran interaksi pelanggan yang tinggi, berarti bahwa dalam industri jasa terdapat momen kebenaran ketika hubungan antara penyedia dan pelanggan sangat penting. Dokumen untuk jasa ini karena interaksi pelanggan yang tinggi pada sebagian besar jasa, dokumen untuk memindahkan produk ke produksi sering sekali berbentuk instruktur pekerjaan atau naskah yang eksplisit. Jasa telepemasaran meminta desain untuk dikomunikasikan kepada personal produksi dalam bentuk naskah telepon, sementara manuskrip digunakan untuk buku dan storyboard digunakan untuk produksi film dan televisi. Terus ada penerapan pohon keputusan atau decision trees untuk desain produk. Jadi pohon keputusan dapat digunakan untuk keputusan produk baru serta untuk masalah manajemen lain yang beragam ketika ketidakpastian ditemukan. Untuk membentuk pohon keputusan kita menggunakan prosedur berikut. Contohnya, pastikan bahwa semua alternatif dan keadaan ilmiahnya disertakan dalam pohon. Yang kedua, hasil dimasukkan di akhir cabang yang tepat. Dan yang ketiga, tujuannya adalah untuk menentukan nilai yang diharapkan di setiap tindakan. Transisi ke produksi. Akhirnya, sebuah produk yang telah dipilih, didesain, dan didefinisikan produk telah berkembang dari ide menjadi fungsional dan kemudian menjadi sebuah desain. Nah, kedua pendekatan memungkinkan dibawanya sejumlah besar sumber daya dan keahlian yang memastikan kepuasan produksi dari sebuah produk yang masih dalam aliran. Nah, pendekatan ketiga adalah integrasi, di mana pengembangan produk dan penataan produksinya. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, and still nice. Stay classy.